di UGM itu fisika. Saya dari jadi lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak. Perkenalkan, nama saya Eko Anandra. Saya panggil Eko. Cek yang lain. Bisa perkenalan sekarang nggak? Halo? Ya. Cek. Ini share screen-nya dimatiin dulu aja, Mi, biar kelihatan mukanya. Iya. Oke, silakan nanti perkenalan satu-satu ya. Semuanya udah denger kan suara aku? Dengar. Oke. Jadi halo. Jadi San? ya. Halo. Ini kayaknya ada laptop yang ini deh. Kayak pakai USB gitu tapi Cek. Udah masuk ya suaraku ya? Iya, masuk. masuk. Oke. Kok ini gitu ya? Nasi goreng. Ini gambar batu nih, Ibu. Cek. Masuk. Jadi suaranya di sini agak pecah. Kenapa emang? Beton. Kenapa? Entah karena sinyalnya di sana. Mi, sorry, ngomong nih. Gue mau tes suara lo. Halo. Enggak. Ini speaker. Baik, Mi, ya dan teman-teman semuanya. Jadi yang di sini udah dibuka tadi, udah perkenalan. Jadi silakan ini teman-teman yang di rumah. Ya. Suaranya ini ya ada dingin gitu, kayaknya ada yang join juga apa di situ? Iya. Ini siapa ya? Apa lah? Di matiin aja ininya. Iya. Oke. Ini pakai speaker, jadi semua yang ngomong semua denger di sini, oke? Jadi silakan mau dimulai dari siapa untuk perkenalan? Monggo udah diatur. Ini belum. Ini Yang tulis bentar semua. Nah ini enggak main. Nah, oke. Cek. Dari Dian dulu deh. Dian silakan coba perkenalan untuk say hi. Ini nggak kelihatan ya ibu-ibunya ya? Biar yang kelihatan dia berkelihatan. Jaga jarak. Dipin. Aku deh yang nyorot ibu-ibunya. Ayo Dian. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu dan teman-teman sekalian.
Perkenalkan, nama saya Dia Respatiayu. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa ikut menemani teman-teman yang berada di Jogja untuk ke Gedung POH karena berbagai alasan. Apalagi udah kan itu aja. Ya, selamat pagi Ibu-Ibu. Oke. Helmi. Oi, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Helmi Aziz Muhammad. Ya, saya juga mohon maaf nggak bisa menemani ibu-ibu untuk sosialisasi langsung di Gunung Kidul ya. Ya, di sini saya paling cuman berperan sebagai penyedia ruangan untuk rapat ini, ruangan meeting ini. Jadi ya udah gitu aja. Ini masih di Jawa Barat Mas Helmi ya, Ibu. Banten. Nah, terus ada Mbak Dea nih. Silakan untuk Mbak Dea untuk memperkenalkan dirinya. Ya, jadi halo ibu-ibu, selamat pagi. Selamat pagi juga untuk teman-teman yang ada di Gunung Kidul. Ada Krison, Aan, Afla, dan juga Eko. Makasih banget udah menyempatkan untuk ketemu ibu-ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Dea. Saya dari Fakultas Hukum. Sekarang posisinya lagi di Lombok, ibu-ibu, jadi tidak bisa ikut ke Gedung POH. Sebenarnya ingin sekali langsung bertemu di sana, tapi dengan bertemu lewat meeting ini saja sudah bersyukur ya. Tadi Afla sudah terima kasih ibu-ibu. Oke, terima kasih buat Dea. Kemudian next ada siapa sih? Erik. Halo Mas Erik. Ya, halo. Oke. Coba nyalain kameranya juga, Rik. Biar ya, sebelumnya mohon maaf nih, kameraku nggak bermasalah, jadi nggak bisa dihidupin. betul apa? Mohon maaf ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Erik. Saya dari Fakultas Farmasi. Saya sekarang lagi di Medan, jadi belum bisa ke sana secara langsung bersama teman-teman. Karena susah yang ngurus izin-izinnya, Bu. Jadi dari meeting online ini aja. Oke, makasih buat Erik. Terus ini ada satu lagi yang terakhir, Mbak Gilda ya. Oke, silakan Mbak Gilda untuk perkenalan. Halo, selamat pagi ibu-ibu semua. Perkenalkan, nama saya Gilda Talita dari Fakultas Hukum. Sebelumnya saya mohon maaf juga Bu, tidak bisa sosialisasi langsung ke sana. Karena saya ini lagi berada di Semarang, jadi nggak bisa langsung ke Diskos. Ya harapannya semoga sosialisasi kami kali ini bisa bermanfaat bagi ibu. Gitu aja. Baik. Jadi ibu-ibu semua mungkin dicukupkan untuk sesi perkenalannya. Jadi sekarang kita akan mulai. Halo. Oke, Dea, Helmi ini udah dibuka, jadi silakan untuk langsung presentasi aja. Oke. Makasih Krison atas kesempatannya. Jadi selamat pagi sekali lagi untuk ibu-ibu semua.
Terima kasih atas kesediaannya sudah mau hadir di sosialisasi pagi ini. Sekali lagi saya perkenalkan kembali, nama saya Dea, dan di sini saya akan memandu jalannya sosialisasi pada pagi hari ini. Tema yang akan kita bahas kurang lebih berjudul pengembangan kewirausahaan di Desa Kedungpoh. Sebelumnya mau memastikan aja suara saya apakah terdengar baik di sana? Oh, oke. Terima kasih. Jadi, untuk sosialisasi pada pagi hari ini, kami dari tim KKN PPM UGM yang ditugaskan di Desa Kedungpoh tahun 2020 akan membawakan sekilas materi tentang pengembangan kewirausahaan di Desa Kedungpoh. Sebelumnya, saya perlu beritahukan bahwa sebenarnya ada program kerja kami yang berjudul pembuatan buku pedoman kiat-kiat wirausaha, Ibu-Ibu. Jadi nanti di akhir kurang lebih di minggu kelima atau keenam kami KKN, kami akan membuat buku cetaknya dan memberikan sosialisasi tentang isi buku tersebut. Jadi sekarang ini hanyalah sosialisasi singkat bagaimana gambaran memulai sosial media marketing dan marketplace marketing yang nantinya akan saya jelaskan lebih detail. Boleh di next slide. Slide-nya. Hel. Helmi, apakah Helmi ada? Aman kan si Helmi operatornya? Kesalahan jaringan atau gimana ini? Slide ini. Oke, agak delay kali ya. Ya. Jadi ini adalah outline presentasi kami pada pagi hari ini. Yang pertama itu mengenai sosial media marketing yang tadi sudah saya sebutkan dan juga marketplace marketing. Nah, media itu mungkin ibu-ibu sudah pernah dengar atau mungkin sudah punya ya, seperti WA, Facebook, Instagram. Nah, seperti itu. Itu yang disebut dengan sosial media. Kemudian marketplace itu adalah pasar, tapi bentuknya online. Jadi contohnya itu Shopee, Tokopedia, kemudian ada Lazada, ada Bukalapak. Jadi itu suatu aplikasi yang isinya adalah penjual-penjual dari seluruh daerah gitu. Penjual apa saja, jadi bisa penjual barang elektronik, penjual makanan, penjual aksesoris, penjual baju, dan sebagainya, seperti itu. Nah, untuk sosial media dan juga marketplace ini tentunya cara berjualannya itu ada sedikit perbedaan, tapi tidak terlalu banyak, tidak terlalu signifikan perbedaannya. Nanti akan kita jelaskan lebih detail di slide-slide berikutnya. Oke, Helmi boleh lanjut. Ya, jadi pemasaran produk secara online ya. Kita akan bahas dulu secara umum seperti apa sih pemasaran produk secara online. Lanjut. Nah, ini jadi di saat hari Senin kemarin, kebetulan teman-teman kami juga yang ada di Jogja sudah berkunjung ya ke Desa Kedungpoh. Dan kami sudah melakukan observasi awal, ditemukan ada potensi nih di Desa Kedungpoh. Yang pertama yaitu adanya wedang secang gitu. Wedang secang ini katanya produk-produk dari ibu-ibu PKH ya, program Keluarga Harapan. Ini sudah sangat-sangat baik dari segi kemasan, kemudian kemarin diceritakan apa saja komposisi, manfaatnya, cara penyajiannya, seperti itu. Nah, wedang secang ini sebenarnya sudah sangat-sangat baik, namun kalau untuk dijual secara online itu pertama yang harus diperhatikan adalah foto. Jadi foto produk. Foto produknya itu nanti harus dibuat semenarik mungkin. Kemudian dengan kata-kata yang juga
menarik perhatian pembeli seperti itu. Nah, mengenai foto produk, kata-kata, nanti itu akan kami berikan tipsnya. Tapi perlu diketahui untuk penjualan online itu dua hal yang benar-benar penting adalah foto dan juga kata-kata. Nah, yang di sebelah kanan ini ada produk dari kayu ya, kerajinan kayu. Nah, ini juga kami temukan di Dusun Gentungan dan Mojosari. Jadi banyak sekali sebenarnya peluang penjualan produk-produk ini, wedang secang, produk dari kayu, karena saat ini tren makanan, minuman herbal, dan juga alat makan, alat masak, alat-alat dapur dari kayu itu sangat tinggi. Boleh dilihat slide berikutnya, Helmi. Nah, ini untuk tren makanan, jadi makanan sehat yang fungsional itu sangat-sangat diminati masyarakat. Maksudnya apa makanan sehat fungsional? Jadi, makanan sehat, contohnya wedang secang tadi, dia pasti memiliki fungsi kan ya ibu-ibu. Entah itu untuk melancarkan pencernaan atau tinggi antioksidan atau apalah manfaat-manfaat dari wedang secang ini. Nah, yang saya lihat tadi di mereknya, di stiker wedang secang itu belum ada menjelaskan secara lengkap, menjelaskan secara rinci apa saja manfaat dari wedang secang ini. Padahal orang-orang kalau misalkan mau beli produk secara online, dia pasti akan melihat apa sih manfaatnya produk ini gitu. Nah, kalau misalkan dia tumben misalkan dengar wah wedang secang emang itu buat apa ya. Nah, terus dia mencari tahu ternyata tidak ada manfaatnya di eh, stiker produknya itu, maka dia akan berpikir ulang gitu untuk membeli karena dia tidak tahu sebenarnya wedang secang ini untuk apa. Jadi penting sekali menaruh fungsi dari suatu produk di dalam brand atau stiker mereknya itu. Nah, nanti mungkin ibu-ibu sudah tahu ya wedang secang ini kegunaannya apa. Rasanya bagaimana sih setelah minum wedang secang? Misalkan jadi lebih segar, kemudian yang masuk angin jadi fit lagi badannya, atau manfaat-manfaat lainnya itu bisa ditulis di stikernya itu nanti pada saat dijual seperti itu. Kemudian poin yang kedua adalah makanan khas suatu daerah. Jadi biasanya nih anak-anak muda itu kalau udah fanatik suka sama suatu daerah, dia akan beli apapun yang berasal dari daerah itu. Misalkan, kan sekarang demam Korea ya gitu. Jadi kalau misalkan ada makanan Korea nih, entah itu rasanya enak, ada manfaatnya atau enggak, pokoknya kalau asalnya dari Korea pasti dibeli gitu. Nah, samalah dengan produk-produk misalkan dari Desa Kedungpoh. Desa Kedungpoh ini kan ada di Gunung Kidul, ada di Yogyakarta. Banyak sekali orang-orang yang fanatik tuh suka gitu sama Jogja. Jadi apapun pokoknya yang asalnya dari Jogja, saya mau beli, saya mau coba gitu. Nah, itu bisa menjadi apa ya istilahnya nilai produk wedang secang ini. Jadi dituliskan bahwa ini asli Jogja gitu atau khas Gunung Kidul. Nah, seperti itu. Jadi membuat orang itu yang fanatik suka dengan Gunung Kidul, suka dengan Jogja, itu akan tertarik gitu untuk membeli. Wah, Jogja ini kan terkenal ya wedangnya enak-enak, anget-anget gitu. Jadi mereka akan apa ya istilahnya terbuai oleh tulisan ibu-ibu. Oke, lanjut. Ya, nah ini untuk yang produk kayu tadi gitu. Jadi mungkin ini produk kayu observasinya mungkin yang dari Dusun Gentungan dan Mojosari kami kurang tahu ini produksinya apakah bergabung bersama ibu-ibu PKH atau secara terpisah gitu. Tapi ini juga bisa dijual dengan nilai tinggi jika diberi polesan gitu, misalkan dicat dulu, kemudian di pernis. Nah, seperti itu. Jadi dibuat agar produknya itu benar-benar menarik sehingga saat difoto itu bagus, saat dijual itu nilainya bisa tinggi gitu. Jadi jangan jual yang mentahan. Tadi misalkan yang kami tunjukkan fotonya itu kan benar-benar baru selesai di
apa ya istilahnya, dibentuk lah gitu kayunya. Nah, jadi itu harus dipernis lagi, dibentuk lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalkan restoran-restoran nih sekarang banyak kan yang mengambil tema dari alam kayak gitu. Nah, biasanya restoran-restoran itu menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan gitu seperti kayu, kemudian dari tanah liat, kemudian ada yang dari bambu. Nah, seperti itu tuh banyak gitu. Jadi piring, mangkuk, sendok dari kayu ini juga rata-rata diminati. Apalagi sekarang kan mulai ada istilahnya sedotan yang bisa dipakai berulang kali ya. Nah, itu tuh ada juga yang buat sedotannya itu dari kayu. eh, Gerakan-gerakan ramah lingkungan saat ini seperti itu. Lanjut. Nah, dari hasil observasi kemarin yang hari Senin, kami mendengar bahwa masih sangat terbatas ya. Jadi ingin berjualan online, ingin membuka pasar yang lebih luas, tapi mungkin belum terlalu paham seperti apa caranya. Kemudian ingin mengeksplorasi lah kira-kira tempat mana saja sih yang bisa digunakan untuk berjualan online seperti itu. Jadi kami di sini mencoba untuk menjawab kendala itu dengan memperkenalkan sosial media marketing dan juga marketplace marketing. Lanjut. Ya, jadi yang pertama online marketing. Apa sih online marketing? Next, Mi. Ya, online marketing ini adalah segala usaha yang dilakukan untuk melakukan pemasaran suatu produk atau jasa melalui atau menggunakan media internet. Jadi, pada intinya adalah yang dibutuhkan paling utama dalam menjual produk secara online adalah jaringan internet. Kami mendengar bahwa di Desa Kedungpoh itu kalau tidak salah di kantor desanya sudah ada ya WiFi gitu. Nah, jadi mungkin ibu-ibu yang kesusahan mendapatkan jaringan di sekitar rumah atau di sekitar tempat usaha bisa mempersiapkan foto dan kata-kata produknya dulu, kemudian nanti datang ke kantor desa dan mengunggah jualannya di sana gitu. Jadi memanfaatkan WiFi desa gitu di tempat usaha. Tapi kalau misalkan jaringannya sudah bagus, kemudian ada kuota di tempat tinggal atau tempat usaha seperti itu, alangkah baiknya jika langsung saja diupload. Jadi nanti kalau misalkan ada yang komentar, ada yang bertanya-tanya tentang produknya, jadi bisa segera dijawab, bisa membuka internet seperti itu. Lanjut. Nah, apa saja sih keunggulan dari berjualan online? Yang pertama itu adalah target bisa diatur sesuai demografi, domisili, gaya hidup, dan kebiasaan. Jadi biaya yang kedua biaya jauh lebih murah daripada pemasaran konvensional. Nah, untuk yang pertama ini mengenai target itu bisa disesuaikan dengan demografi, domisili, gaya hidup, dan kebiasaan. Contohnya nih, misalkan orang-orang di Lombok ya, di tempat saya tinggal, itu kan dekat dengan pantai. Nah, biasanya orang-orang itu keluar kalau misalkan mereka mau mencari sunset gitu ya. Kurang lebih sama lah ya, wilayah Gunung Kidul kan dekat juga dengan pantai gitu. Nah, kalau misalkan keluarnya itu mau mencari sunset, otomatis pulangnya malam dong. Pulangnya itu paling di atas maghrib gitu. Nah, sering masuk angin nih, karena kan habis dari pantai, pulangnya malam-malam kayak gitu. Maka wedang secang ini adalah produk yang cocok banget untuk dijual ke daerah-daerah yang seperti itu, misalkan daerah-daerah yang dekat pantai gitu, karena orang-orangnya pasti sering ke pantai cari sunset, kemudian pulangnya sudah malam gitu, kena angin malam. Nah, produknya itu bisa ditargetkan ke orang-orang yang
daerah tempat tinggalnya itu seperti itu gitu. Bagaimana cara taunya? Cara taunya kalau di media sosial itu orang-orang akan mencantumkan alamat. Nah, dengan mencantumkan alamat itu maka istilahnya ibu-ibu bisa tahu gitu. Nah, ini orang-orang nih kira-kira membutuhkan nggak ya produk wedang secang ini kayak gitu. Nah, pemasarannya itu bisa dilakukan nanti melalui upload di akun media sosial atau mengapproach atau menghubungi orangnya satu persatu seperti itu. Nanti akan dibahas lebih rinci lagi. Nah, mengenai keunggulan yang kedua, mengenai biaya ini, jadi sekali lagi saya tekankan bahwa kalau penjualan online itu hanya membutuhkan jaringan internet, kemudian foto yang menarik, dan juga kata-kata yang menarik. Jadi benar-benar modalnya itu hanya jaringan internet, dan itu pun kalau misalkan belum ada gitu ya di sekitar tempat tinggal ibu-ibu, itu bisa memanfaatkan akses wifi gratis gitu di kantor desa. Jadi benar-benar modalnya bisa dibilang modal cuman buat produknya aja lah, untuk pemasarannya itu tidak ada modal sama sekali gitu. Jadi benar-benar apa yang ibu-ibu punya itu bisa difokuskan ke produksi produknya kayak gitu. Nah, kalau misalkan nih pemasaran konvensional, ibu-ibu datang ke pasar, ibu-ibu datang ke Jogja gitu membawa produk, kemudian butuh bensin, butuh tenaga, terus belum tentu sampai sore atau sampai malam barangnya sudah habis gitu kan. Jadi itu lumayan memakan banyak modal dibandingkan hanya berjualan online dari rumah, cuman butuh jaringan internet, upload foto, upload kata-kata, pembeli bisa datang sendiri kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah jangkauannya lebih luas karena tidak terbatas geografis. Jadi ini mirip dengan yang nomor 1 tadi. Jadi ibu-ibu bisa menjangkau orang-orang di seluruh Indonesia seperti itu. Nah, jadi pasarnya itu tidak hanya tempat-tempat yang ibu-ibu datangi gitu sehari-hari, bahkan tempat-tempat yang ibu-ibu tidak pernah bayangkan, misalkan di Papua atau di Sumatera, itu pembeli-pembeli bisa gitu melihat produk yang ibu-ibu jual melalui sosial media maupun marketplace. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Karena tadi modalnya hanya jaringan internet, kemudian foto dan kata-kata, itu kan berarti bisa dilihat lewat HP ya. Paling gampang itu dibuka lewat HP gitu. Nah, anak-anak muda zaman sekarang itu kan bawa HP itu kemana-mana gitu. Mau dari pagi sampai malam, sampai mau tidur di sebelahnya juga HP gitu. Jadi orang-orang bisa melihat produk ibu-ibu itu dari pagi sampai tengah malam, itu bisa gitu. Kapanpun dia mau beli itu bisa. Mau dari pagi sampai tengah malam. Itu kapanpun, dimanapun, orang-orang tetap bisa mengakses, tetap bisa melihat dan mencari tahu produk-produk yang ibu-ibu jual seperti itu. Nah, kemudian hasilnya cepat terlihat sehingga tindakan koreksi atau perubahan dapat segera dilakukan. Ini contoh misalkan ibu-ibu mengupload foto dan kata-kata di Facebook gitu ya. Mengupload, kemudian di produknya tadi, di stiker produknya itu kan tidak ada khasiatnya ya. Nah, ada yang bertanya nih, misalkan melalui kolom komentar gitu. Ini untuk apa ya Bu, wedang secang? Gitu. Terus Ibu menjawab, oh ini wedang secang kegunaannya untuk melancarkan pencernaan, terus untuk apa A, B, C seperti itu. Nah, nanti komentar Ibu itu bisa dibaca oleh orang-orang di seluruh dunia gitu. Bisa dibaca oleh orang-orang di seluruh Indonesia, kapanpun, dimanapun. Jadi, tanpa ibu-ibu merubah brandnya pun, orang-orang sudah bisa baca gitu dari komentar itu bahwa oh khasiatnya ini. Jadi bisa segera orang-orang tahu apa yang belum tercantum di brand itu. Perbandingannya nih, kalau jualannya tidak secara online, misalkan jualannya di pasar, ibu jual wedang secang, di stikernya tidak ada khasiat gitu. Saya datang nih beli. Bu, ini khasiatnya apa ya? Ibu jelaskan khasiatnya A, B, C. Kemudian Mas Krison nih datang lagi. Bu, ini khasiatnya apa ya? Ibu jelaskan lagi A, B, C. Begitu terus sampai pembeli ke 100 sekian misalkan gitu. Kan capek juga ya. Kemudian perubahannya itu tidak bisa dilihat secara cepat gitu oleh orang lain. Jadi
kalau misalkan ada kesalahan, ibu tidak menuliskan khasiat di stikernya, di brandnya itu, maka ya harus dijelaskan berulang kali gitu, tidak bisa cepat-cepat diperbaiki seperti itu. Lanjut. Nah, ada jenis-jenis online marketing. Jadi yang pertama itu tadi sosial media marketing, yaitu pemasaran barang atau jasa melalui sosial media. Yang kedua adalah marketplace marketing, jadi site atau aplikasi jual beli. Kita lihat aja contohnya nih, yang pertama sosial media marketing itu ada WhatsApp, ada Facebook, dan juga Instagram. Ini gitu ya. Ya, jadi ini ada WhatsApp, Facebook, dan juga Instagram. Nah, WhatsApp ini itu bentuknya adalah aplikasi yang isinya itu kolom chat, kolom chat pribadi, kolom chat grup, dan juga story. Jadi ibu-ibu bisa memanfaatkan ke orang-orang yang ibu punya kontaknya, kemudian di grup-grup, misalkan nih yang lagi rame sekarang itu grup reuni ya, reuni SD, SMP, kemudian grup-grup ibu-ibu PKH, ibu-ibu arisan, nah seperti itu. Kalau Facebook itu dia fiturnya ada Facebook Marketplace, ada story Facebook, ada beranda Facebook. Nah, kalau Instagram itu sendiri fiturnya ada story dan juga feeds. Istilahnya feeds itu sama dengan berandanya Facebook. Ya, benar, berandanya Facebook seperti itu. Kita bahas satu persatu ya, lanjut. Nah, untuk WhatsApp marketing. Jadi gimana cara berjualan melalui WhatsApp? Itu tipsnya yang pertama, hindari spamming. Spamming ini adalah upload atau mengunggah sesuatu secara berlebihan gitu. Jadi baiknya ibu-ibu itu kalau misalkan mengupload jualan itu rutin berkala tapi tidak berlebihan gitu. Rutin berkala itu maksudnya seperti ini. Misalkan mau mengupload produk wedang secang. Nah, wedang secangnya ini diuploadnya cukup sehari 2 kali aja. Misalkan pagi nih, pagi saat baru mulai misalkan baru selesai masak, baru pegang HP gitu ya, diupload wedang secangnya. Terus nanti malam saat ibu-ibu sudah selesai bekerja, mau istirahat, nah itu diupload lagi kayak gitu. Jadi itu harus rutin dilakukan setiap hari, benar-benar hari Sabtu, Minggu, weekend itu juga tetap diupload. Karena apa? Karena pasarnya justru di hari Sabtu dan Minggu itu banyak gitu. Kenapa banyak? Karena biasanya orang-orang kan kumpul ya bersama keluarga gitu hari Sabtu, hari Minggu. Nah, orang akan main HP nih, biasanya foto sama keluarga, terus nanti di-upload gitu kan di media sosial. Nah, setelah dia upload itu, dia pasti iseng nih buka beranda gitu istilahnya kan. Terus dia lihat ada produk wedang secang. Habis itu dia langsung komunikasi gitu kan sama keluarganya. Wah, ini ada produk wedang secang nih, ada yang mau nggak? Misalkan kita belinya bareng aja yuk, biar ongkos kirimnya irit. Nah, biasanya seperti itu orderannya langsung banyak gitu daripada orang yang misalkan hari kerja nih dia lihat produknya ya udah dia akan pesan untuk dirinya sendiri atau ya ada kemungkinan sih dia menawari teman-teman kerjanya seperti itu. Tapi intinya upload produk itu harus rutin spamming. Spamming itu contohnya seperti ini. Misalkan ibu-ibu mau upload foto produk wedang secang, tapi di-uploadnya itu 1 jam sekali gitu, sampai penuh nih story-nya, berandanya gitu. Nah, orang-orang tuh akan males juga gitu, karena aduh ini baru 1 jam yang lalu ngupload, masa udah upload lagi, terus nanti akhirnya dilewatin aja story-nya ibu-ibu tidak dibaca. Jadi itu orang-orang akan apa istilahnya kayak misalkan pagi nih dia lihat terus dia lagi berkebun gitu kan, ah nanti aja deh saya belinya pas udah santai-santai. Nah pas malam dia lihat, oh ini nih tadi yang saya pengen, ya udah saya beli aja deh sekarang.
WhatsApp ini kan modelnya itu ibu-ibu simpan nomor HP orang, maka orang itu otomatis menjadi teman ibu-ibu di WhatsApp gitu ya. Misalkan ibu-ibu sekarang nih pergi ke Jogja gitu. Atau jalan-jalan misalkan ke Malioboro terus ketemu sama pedagang di sana raknya gitu. Minta kontaknya ya, misalkan basa-basi aja kayak misalkan beli batik terus ini batiknya murah ya Bu, boleh nggak saya minta kontaknya, nanti kapan-kapan saya biar bisa beli batik lagi di sini. Nah kayak gitu ibu simpen kontaknya, nanti saat menjual produk itu otomatis produk yang ibu upload itu akan masuk ke WhatsApp-nya orang-orang yang berteman dengan ibu di WhatsApp kayak gitu. Nah atau cara lain adalah ibu-ibu menghubungi, menchat ya istilahnya kalau misalnya di WhatsApp secara personal ke kontak-kontak yang ada di WhatsApp. Jadi misalkan nih ibu kenal dengan pedagang di Malioboro tadi. Ibu chat, selamat pagi Bu, masih ingat dengan saya yang waktu itu beli ini. Saya sekarang jualan produk wedang secang loh Bu, ini khasiatnya seperti ini. Kalau ibu mau nanti bisa diantar sampai ke Jogja. Nah misalkan seperti itu. Jadi istilahnya itu membuka pasar tapi lewat silaturahmi pribadi gitu. Jadi sambil chat, sambil jualan, nah kayak gitu. Makanya perbanyak kontak WA itu sangat perlu karena nanti kan pasarnya semakin besar, orang-orang yang ibu hubungi bisa semakin banyak seperti itu. Nah, yang ketiga adalah menggabungkan dengan media sosial lain gitu. Jadi tidak hanya WhatsApp, ibu-ibu alangkah baiknya juga punya Facebook dan Instagram itu. Jadi kalau misalkan nih sekarang baru punya WhatsApp aja, ayo dibuat Facebook dan Instagramnya gitu. Atau sekarang baru punya Facebook aja, yuk dibikin WhatsApp dan Instagramnya. Karena apa? Karena orang-orang biasanya ada yang lebih suka Instagram gitu, ada yang lebih suka WhatsApp, ada yang lebih suka Facebook. Nah, kalau ibu-ibu punya tiga-tiganya, otomatis pasarnya lebih luas gitu, dan orang-orang akan melihat lebih sering gitu. Ah, di Facebook lihat wedang secang ini, di IG lihat wedang secang, di WA lihat wedang secang. Apa sih sebenarnya wedang secang ini? Nah, mereka akan kepo, mereka akan coba gitu beli, merasakan khasiatnya sendiri kayak gitu. Nah, yang selanjutnya adalah partisipasi aktif dari seluruh anggota KWT. Jadi, kami mendengar ada istilahnya kelompok wanita tani ya. Jadi mungkin bisa bekerja sama gitu dengan kelompok wanita tani atau dari ibu-ibu PKH mungkin ada yang merangkap gitu sih ya, sekaligus sebagai kelompok wanita tani tadi. Jadi misalkan nih ibu-ibu bekerja sama dengan KWT yang nanem bahan-bahan wedang secangnya dari KWT, kemudian yang mengolah, yang membungkus dia menjadi produk yang bisa dijual, yang mengeringkan, itu misalkan ibu-ibu PKH. Nah nanti ibu-ibu ketemuan nih sama ibu-ibu KWT, terus bilang kalau ini loh hasil tanam ibu-ibu KWT itu kami jadikan produk seperti ini, bagus kan? Ini khasiatnya bisa untuk bla 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 gitu. Nanti otomatis ibu-ibu KWT-nya ini akan merasa senang gitu karena produk yang dia tanam itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Otomatis dia akan beli, dia akan coba sendiri produk yang dia tanam dan dia akan promosi juga kayak saya tanam ini loh, ini bisa diolah menjadi minuman yang sehat kayak gitu. Coba dong beli. Nah, jadi tidak hanya ibu-ibu PKH yang memasarkan, tapi secara tidak langsung ibu-ibu KWT-nya juga membantu. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, ini tadi yang promosi rutin dan berkala. Jadi intinya rutin, berkala itu konsisten ya. Tiap hari harus upload minimal 1 kali lah dalam sehari. Lebih baik lagi kalau misalnya bisa 2 kali dalam sehari seperti tadi. Jadi pagi atau malam gitu. Nah, tapi tidak boleh spamming gitu. Untuk WhatsApp juga perhatikan susunan kalimat promosi. Jadi contoh kalimat promosi itu kebetulan saya sendiri punya ini ya Bu, jadi saya jualan juga nih, tapi saya juga baru belajar, baru mulai gitu, jualan produk-produk skincare gitu, seperti masker. Nah, kita harus sebutkan dulu masalah-masalah yang ada di masyarakat gitu, misalkan
sering masuk angin gitu, atau kepala sering pusing kayak gitu. Ini dia solusinya. Nah, baru ibu-ibu sebutkan wedang secang khas Gunung Kidul atau khas Jogja. Nah, seperti itu. Jadi khasiat 1, A, 2, B. Nah, seperti itu ibu sebutkan khasiat-khasiatnya apa, baru order hubungi. Nah, kayak gitu diberikan kontak person. Tapi kalau untuk WhatsApp, karena dia modelnya adalah sudah pasti yang upload itu adalah kontak seseorang, maka biasanya orang tidak menggunakan lagi hubungi bla 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 gitu. Tapi orang akan otomatis ngechat ke akun yang memposting. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini untuk Facebook. Yang kedua itu adalah penjualan melalui Facebook. Pertama, menggunakan akun Facebook yang terpisah dari akun pribadi. Jadi, kalau misalnya ibu-ibu nih sudah punya Facebook sekarang, tapi nama Facebooknya masih namanya ibu-ibu. Tidak apa-apa sebenarnya mengupload jualan di Facebook dengan nama pribadi. Tapi alangkah baiknya nanti kalau misalkan pasarnya sudah rame, sudah banyak peminatnya gitu, dibuatkan Facebook khusus dengan nama maka wedang secang atau PKH Kedung Pos seperti itu. Jadi orang-orang tuh biasanya lebih udah langganan wedang secang. Tapi saya tuh nggak inget gitu, siapa ya yang jual wedang secang kemarin? Aduh, saya lupa nama Facebooknya siapa ya. Nah, tapi saya pasti inget kan, saya mau membeli produk wedang secang. Otomatis yang saya ketik adalah wedang secang. Nah, seperti itu. Agar akun ibu-ibu muncul gitu ketika orang mengetik wedang secang, maka lebih baik diberikan nama sesuai dengan produknya seperti itu. Soalnya ada pembeli-pembeli yang memang, contohnya saya sendiri ya Bu, jadi saya susah sekali mengingat nama orang gitu. Jadi kalau misalnya kenalan gitu atau melihat nama orang di media sosial, pasti saya seminggu, 2 minggu tuh lupa, aduh kemarin belinya di siapa ya gitu. Tapi saya ingat gitu, mau beli wedang secang ya. Saya otomatis akan ngetik wedang secang lagi gitu. Nah, kalau misalkan nanti ibu-ibu punya saingan ya, misalkan saingannya dari desa lain atau daerah lain yang jualan wedang secang juga, dan nama Facebooknya mereka sudah wedang secang, nah otomatis orang-orang akan berpindah gitu kalau mereka tidak menemukan akun ibu-ibu gitu atau akun wedang secangnya PKH Kedung Pos seperti itu. Nah, yang selanjutnya penamaan akun Facebook harus tepat. Nah, seperti tadi, jadi misalkan produknya wedang secang nih, ya udah dikasih namanya wedang secang aja gitu, sangat-sangat sederhana, mudah diingat, sesuai gitu dengan nama produknya. Yang dicari-cari masyarakat. Tapi kalau misalkan nih PKH Kedungpoh itu produknya tidak hanya wedang su kayak gitu, nanti bisa menggunakan nama PKH Kedungpoh atau misalkan menggunakan ya nama apalah yang memang mudah diingat sama masyarakat dan juga gampang gitu ditemui sama masyarakat. Kalau misalkan masyarakat ingat wedang secang, kira-kira apa ya yang berhubungan sama wedang secang, yang berhubungan sama kerajinan kayu seperti itu. Nah, balik lagi di Facebook juga harus dilakukan promosi rutin dan berkala. Jadi sama seperti WhatsApp tadi, jangan spamming, jangan ngepostingnya semangat nih sejam sekali posting gitu. Jangan, lebih baik itu setiap hari, tapi satu hari itu 1 sampai 2 kali aja rutin seperti itu. Nah, jadi 2 kali upload dalam sehari itu juga jangan jamnya berdekatan nih, misalkan jam 9 pagi, terus jam 10 pagi upload, terus sampai malam udah nggak ngupload lagi. Nah, itu jangan. Jadi orang-orang tuh biasanya dia pagi nih udah lihat, tapi dia misalkan ada kesibukan nih, aduh nanti aja deh saya belinya, sekarang masih ribet gitu. Nah, malam pas dia lihat, pas dia udah santai-santai, baru dia beli kayak gitu. Tapi kalau ibu-ibu upload jam 9, terus jam 10 udah upload lagi, siapa tahu pembelinya kan memang masih belum bisa ya mesen atau megang HP secara konsen gitu untuk membeli produk. Jadi sebaiknya diberi jarak waktu yang lumayan lama gitu. Jadi biar orang itu apa ya istilahnya ingat kembali gitu dengan postingan itu. Lanjut. Nah, kemudian tips dalam Facebook marketing adalah peran aktif dalam jual beli. Jadi misalkan ibu-ibu habis upload nih produk,
Terus produknya dikomentari oleh orang. Seperti tadi ada yang nanya khasiatnya apa ya, karena belum tercantum misalkan di stikernya gitu. Terus ibu-ibu tuh harus segera menjawab gitu. Jangan sampai si pembeli ini menunggu sampai 1 hari atau misalkan sampai berjam-jam kayak gitu. Jadi usahakan segera gitu menjawab segera agar pembelinya itu juga tidak pergi gitu. Jadi misalkan nih pembeli kan main HP terus dia penasaran, ini khasiatnya apa ya gitu. Dia nanya terus dia nunggu, kok nggak dijawab-jawab ya udah deh nanti. Nah gitu biasanya orang-orang tuh akan lupa gitu. Terus dia lupa bahwa dia pernah komen, dia pernah bertanya khasiatnya apa gitu, dan pada akhirnya dia menunda untuk membeli kayak gitu. Jadi kalau misalnya segera dijawab, kan dia segera tahu nih, dia bisa segera memutuskan, saya beli aja deh gitu. Nah, kemudian gunakan fitur Facebook Marketplace. Ini nanti akan kami bahas lagi seperti apa sih caranya menyalakan fitur Facebook Marketplace ini. Dan cantumkan nomor telepon atau WA. Kalau tadi di WA kan sudah langsung terhubung ya dengan nomor telepon orang yang mengupload. Kalau di Facebook itu belum terhubung secara otomatis gitu. Jadi alangkah baiknya dicantumkan nomor HP atau nomor yang ada akun WA-nya gitu. Jadi dia bisa tanya-tanya lewat telepon, lewat SMS, atau lewat WA, seperti itu. Nanti dicantumkan nomor teleponnya itu di caption tadi istilahnya, di kata-kata yang menarik yang tadi saya contohkan, misalkan kasih permasalahan dulu, kasih solusinya, baru cantumkan. Kalau mau order, hubungi, nah seperti itu. Lanjut. Oke, jadi ini langkah-langkah untuk membuat Facebook Marketplace. Nah, jadi kan tadi ada social media marketing, ada marketplace marketing. Nah, Facebook ini kebetulan dia itu all in one lah istilahnya. Itu dia menjadi sosial media bisa, menjadi marketplace juga bisa. Pokoknya udah keren banget lah fitur Facebook ini. Jadi untuk membuat marketplace, jadi marketplace ini istilahnya pasar ya, pasar tapi online gitu. Jadi ketika ibu-ibu masuk ke marketplace, itu semua isinya adalah jualan gitu. Nggak ada status-status galau, nggak ada status-status video-video lucu kayak gitu. Jarang sekali ada di marketplace. Yang ada itu hanya ya produk-produk yang dijual seperti itu. Jadi dia benar-benar fokus seperti pasar. Jadi pembeli kan otomatis senang ya kalau misalnya datang ke pasar ya isinya pasti semua penjual yang jual segala macam barang kayak gitu. Makanya dia dibuatkan istilahnya suatu tempat khusus pasar online namanya marketplace. Nah, di Facebook, nanti kalau ibu-ibu misalkan sudah punya Facebook, boleh sambil dibuka sekarang akun Facebooknya sambil diikuti. Ini langkah-langkahnya. Jadi, pertama saat buka akun Facebook, ini melalui HP ya, ada gambar tenda. Tenda seperti itulah yang diberi kotak warna oranye. Itu bisa langsung diklik tulisan marketplace itu, lanjut. Nah, setelah diklik tulisan marketplace-nya, maka di pojok kiri atas itu ada tulisannya sell, atau kalau pengaturan HP-nya menggunakan bahasa Indonesia itu tulisannya jual. Nah, itu nanti bisa diklik ya di sebelah kiri atas itu yang tulisannya sell atau jual. Oke, lanjut. Setelah itu, ibu-ibu pilih tulisannya items, atau kalau menggunakan bahasa Indonesia itu di HP tulisannya barang. Ya, jadi nanti klik items atau barang, lanjut. Nah, di sini ibu-ibu diminta untuk mengupload foto barang yang dijual. Makanya ini tadi penting sekali kalau misalkan barangnya itu difoto dengan cantik, dengan menarik, agar pembeli itu suka gitu melihatnya. Nanti kita akan berikan contohnya seperti apa sih foto yang menarik yang membuat orang itu menjadi berminat gitu untuk membeli. Nah, kemudian ini title ini bisa diartikan judul atau nama barangnya. Misalkan ini kan fotonya laptop ya, berarti title-nya, judulnya itu laptop gitu. Kalau misalkan wedang secang itu title atau judulnya bisa wedang secang atau minuman herbal atau apapun lah yang ibu-ibu inginkan gitu untuk memberikan nama produknya di Facebook.
Selanjutnya price atau harga itu adalah harga jual. Jadi ibu-ibu tidak usah memikirkan ongkos kirim. Itu tidak usah dulu dipikirkan. Jadi benar-benar ibu-ibu pikirkan kira-kira berapa modalnya, terus keuntungan yang ibu-ibu inginkan berapa. Langsung ibu-ibu tentukan harga jual. Misalkan nih saya datang ke Kedung Pos, saya mau beli produknya. Nah, ibu-ibu kasih harga berapa, itu yang ibu-ibu cantumkan di Facebook, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah kategori. Jadi nanti kategori ini ibu-ibu diminta untuk memilih produk yang ibu-ibu jual itu masuk kategori apa. Kalau ini kan laptop ya contohnya, jadi dia kategorinya elektronik dan komputer. Nanti kalau wedang secang, misalkan nanti kategorinya bisa makanan, minuman herbal, atau obat-obatan, atau ya pokoknya nanti bisa dipilih kategori yang sesuai dengan produk yang dijual, seperti itu. Lanjut. Nah, selanjutnya ini ada grup. Jadi selain marketplace yang bentuknya itu sangat-sangat luas ya, pasar online, itu ada dikotak-kotakan menjadi grup juga gitu. Jadi misalkan nih, kan di suatu pasar ya, suatu pasar besar gitu, pasti ada yang, oh ini sebelah timur tempat jual baju nih, oh sebelah barat tempat jual daging. Nah, istilahnya itu seperti itu. Jadi kalau ibu-ibu jual makanan, ditaruhnya di sebelah mana, seperti itu. Nah, ini disesuaikan. Jadi ibu-ibu misalkan jualnya makanan, ya udah nanti masuk ke grup lapak jual beli makanan atau forum jual beli Yogyakarta, seperti itu. Pokoknya disesuaikan dengan produk yang dijual dan juga lokasi ibu-ibu ingin memasarkan produk. Kalau misalkan ibu-ibu mau jualan sampai ke seluruh Indonesia, boleh gabung aja ke semua grup yang ada, seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak ingin masuk ke grup-grup ini, bisa klik tulisan skip atau lewati. Tapi alangkah baiknya bergabung saja, karena dengan itu orang-orang akan fokus gitu melihat jualan ibu-ibu. Semakin banyak grup yang ibu-ibu masuk, berarti kan semakin banyak kemungkinan orang-orang melihat gitu produknya. Lanjut. Nah, ini adalah waktu terbaik untuk posting di Facebook. Jadi hari yang paling baik untuk mengunggah sesuatu di Facebook sebenarnya itu ada survei, istilahnya survei dari si pengguna Facebook. Itu kalau hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu pembeli lagi banyak-banyaknya gitu. Pembeli lagi banyak banget di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, makanya sangat-sangat baik jika memposting di hari tersebut. Tapi kalau hari Selasa, misalkan hari buruk untuk posting, itu sebenarnya bisa dibilang mitos ya Bu. Jadi kayak mungkin hari Selasa orang-orang fokus sama kerjaan, jadi mungkin yang deal dan membeli itu menjadi sedikit. Tapi alangkah baiknya itu tetap di-upload secara rutin berkala setiap hari. Kalau misalkan kita giat uploadnya setiap hari, tidak menutup kemungkinan mau di hari Selasa pun pasti ada yang beli, seperti itu. Nah, untuk waktu itu pada saat jam istirahat kerja dari jam 1 sampai 4 sore. Sebenarnya ini berhubungan dengan tadi yang saya bilang, di jam-jam misalkan pagi setelah ibu-ibu selesai memasak, kemudian ada waktu senggang sedikit untuk pegang HP, silahkan di-upload. Kemudian malam setelah ibu-ibu selesai bekerja, mau istirahat gitu sebelum tidur ya, sambil main-main HP sebentar, di-upload. Itu juga kan jam-jam orang istirahat juga kan, jadi pagi, kemudian siang, atau malam gitu, bisa dipilih lah, itu dua. Jam berapa aja gitu. Lanjut. Halo, Mi. Ya, oke. Ini adalah Instagram marketing. Jadi bagaimana cara berjualan di Instagram. Nah, ini contoh foto produk yang menarik tadi. Jadi ini sama-sama menjual wedang uwuh ya, Ibu. Ini di sebelah kanan. Itu kan wedang uwuhnya sudah dikemas, kemudian dikasih stiker gitu aja, terus difoto, dipegang pakai tangan gitu. Itu lebih menarik yang mana kira-kira sama yang sebelah kiri? Itu
lebih terlihat cantik sekali yang di sebelah kiri kan, padahal mereka sama-sama menjual wedang uwu dan orang-orang akan lebih tertarik melihat yang sebelah kiri gitu daripada yang sebelah kanan. Nah, jadi alangkah baiknya itu nanti diseduh ya, misalkan wedang secangnya diseduh, kemudian rempah-rempahnya dijejer atau ya bungkusnya diatur lah, ditata rapi. Bisa misalkan pakai kain putih aja gitu alasnya, terus ada gelas satu wedang uwuhnya yang sudah diseduh, wedang secangnya yang udah diseduh, terus di sebelahnya ada produk wedang secang yang sudah dibungkus, habis itu dihias dengan bunga-bunga kering atau misalkan rempah-rempah wedang secangnya gitu. Nanti difoto menggunakan kamera HP pun sudah jadi sangat bagus gitu, fotonya tidak harus kamera mahal-mahal, kamera yang bagus-bagus tidak perlu. Nanti teman-teman yang ada di sana, mungkin Krison, Aan, Afla, dan Eko bisa mencontohkan ya, membantu untuk memfoto dengan menarik seperti apa produk wedang secang untuk kita bantu jualkan, seperti itu. Lanjut. Oke, jadi untuk Instagram marketing kurang lebih sama, mirip seperti Facebook dan juga WhatsApp tadi. Jadi pertama menggunakan caption yang menarik. Caption itu adalah kata-kata ya. Jadi kata-kata seperti tadi dibuat pertanyaan-pertanyaan, kemudian dijawab, solusinya adalah produk wedang secang, seperti itu. Baru menggunakan hashtag yang relevan. Jadi hashtag ini adalah kata kunci gitu. Jadi kalau misalnya di Instagram itu biasanya orang-orang suka mengetik kata kunci jadi dia akan misalkan nih mau cari minuman herbal atau wedang uwu kah atau jamu-jamuan yang lainnya seperti itu. Nah, orang-orang akan ngetik minuman herbal aja gitu. Dia akan cari secara random, secara acak minuman herbal apa yang muncul. Kalau ibu-ibu masukkan hashtag minuman herbal atau minuman sehat, nah saat orang-orang ingin mencari produk itu, maka akan muncul nih produk wedang secang. Seperti itu. Jadi hashtag ini itu cara mengetiknya adalah menggunakan tanda pagar ya, tanda pagar itu. Terus ditulis minuman sehat, minuman herbal kayak gitu, tapi tanpa spasi. Nah, jadi kalau di Instagram itu istilahnya kalau orang mencari sesuatu, dia tidak hanya menggunakan nama akun, tapi dia juga menggunakan hashtag gitu. Jadi bisa ditemukan melalui nama akun dan juga hashtag. Nah, kemudian fitur Instagram Story. Instagram Story ini sama aja kayak WA Story, terus Facebook Story. Jadi kayak cerita di Facebook, cerita di WhatsApp, seperti itu. Sama aja kayak cerita-cerita di Instagram. Cara uploadnya sama, mirip. Kemudian posisi upload fotonya itu sama seperti layar HP gitu ya, jadi memanjang. Kalau misalkan di Facebook kan dia kotak ya, persegi. Terus nanti di Instagram juga ada feeds, istilahnya itu sama seperti beranda Facebook, itu dia bentuk fotonya biasanya persegi seperti itu. Lanjut. Nah, untuk Instagram marketing ini juga sama, jadi promosinya harus rutin dan berkala, jangan spamming. Ingat setiap hari dan juga sehari itu kalau bisa 1-2 kali di jam-jam yang memang saat orang-orang istirahat dan kira-kira banyak yang pegang HP gitu. Nah, untuk menghubungkan dengan Facebook dan media sosial lainnya, jadi seperti ini, misalkan di Instagram itu, kalau ibu-ibu upload sesuatu nih, upload foto wedang secang, upload kata-kata, ibu-ibu sudah tidak perlu lagi upload di Facebook, tapi dia otomatis masuk ke Facebooknya ibu-ibu. Nah, bagaimana cara mengkoneksikan antara Instagram dan juga Facebook? Itu cukup ribet sebenarnya caranya, cukup ribet. Jadi nanti kalau misalkan saya boleh sarankan, itu dari PKH Kedungpoh, ada satu akun, istilahnya official akun ya, akun resmi dari PKH Kedungpoh, itu dibuatkan Instagramnya, kemudian nanti siapa adminnya, bisa 1 atau 2 orang, itu nanti bisa saya minta kontaknya untuk saya jelaskan atau saya bantu
menghubungkan Facebook dan juga Instagram seperti itu. Itu cukup sekali ya, cukup sekali dibuatkan pengaturan hubungan Facebook dan Instagram, nanti seterusnya tinggal upload. Sudah tidak perlu ada pengaturan yang ribet-ribet lagi gitu. Jadi nanti cukup di awal 1 atau 2 orang aja yang akan saya bantu jelaskan, contohkan nanti bagaimana cara menghubungkannya, karena ya tidak semua akun ibu-ibu harus dihubungkan antara Facebook dan Instagram, tapi lebih baik official akunnya saja gitu. Dan untuk Kedungpoh sendiri sebenarnya program KKN kami itu membuat Facebook dan Instagram dari Desa Kedungpoh, ibu-ibu. Jadi namanya itu Pripun Kedungpoh gitu. Jadi di Facebook bisa dicari Pripun spasi Kedungpoh, dan di Instagram juga Pripun.Kedungpoh. Jadi nanti apapun yang diposting di Instagram itu akan kembar, akan langsung otomatis masuk ke Facebook seperti itu. Nah, di website Desa Kedungpoh juga kami sudah mulai mengaktifkan sekarang, dan kami rencananya akan memposting produk-produk desa, potensi-potensi desa seperti wisata, seperti itu di sosial media Kedungpoh. Jadi jangan khawatir ibu-ibu, pasar Wedang Secang ini nanti kami bantu perluas melalui kontak-kontak kami, kontak-kontak anak-anak KKN PPM sekarang gitu. Jadi melalui media sosial Pripun Kedungpoh itu akan kami posting produk-produk ibu-ibu, entah itu wedang secang, kerajinan kayu, atau apapun. Nanti kami hanya minta foto dan juga kata-kata. Itu pun kata-katanya nanti kami akan bantu susunkan, kami akan bantu buatkan kata-kata yang menarik dengan persetujuan ibu-ibu. Jika ibu-ibu setuju sesuai dengan keinginan ibu-ibu, maka akan kita posting di Instagram dan juga Facebooknya Pripun Kedungpoh. Nanti juga akan kita sebarkan melalui akun-akun pribadi kita. Jadi misalkan nanti saya nih akunnya Dea Rizka gitu. Nanti saya posting juga di akun Dea Rizka itu ibu-ibu, produknya ibu-ibu. Jadi pasarnya lebih luas. Nanti kan teman-teman saya yang di Lombok bisa lihat. Terus tadi Erik di Medan, sampai Medan pasarnya bisa meluas juga seperti itu. Lanjut. Nah, ini waktu terbaik untuk posting di Instagram. Kurang lebih ini hanya berdasarkan hasil survei. Jadi seperti Facebook tadi, ada hari-hari yang menunjukkan bahwa di hari-hari itu banyak transaksi jual beli terjadi di Instagram. Tapi tidak tidak baku gitu, kayak harus hari Senin, Rabu, Kamis. Kalau selain hari itu tidak ada yang beli, tidak seperti itu. Kalau misalkan kita kerja keras, kita tiap hari upload rutin berkala, pasti ada aja orang yang beli. Saya pribadi pun kalau misalkan mau belanja tidak lihat hari gitu ya, saat pengen beli ya udah langsung beli gitu. Jadi itu hanya survei gitu. Jadi tidak menunjukkan 100% akurat data bahwa di hari Minggu itu nggak ada yang beli, tidak seperti itu. Nah, untuk jam-jamnya ini hanya saran-saran. Jadi alangkah baiknya disesuaikan juga dengan jadwal ibu-ibu di sana, sampainya kapan, bisa uploadnya kapan, asalkan rutin dan berkala. Lanjut. Nah, ini untuk marketplace. Jadi tadi kan hanya Facebook ya yang punya marketplace. WhatsApp dan Instagram itu tidak punya marketplace. Nanti ada juga marketplace yang dia itu bentuknya website atau aplikasi tersendiri. Jadi misalkan ibu-ibu buka nih websitenya Tokopedia gitu. Di Google ketik Tokopedia. Maka akan muncul Tokopedia itu pasar yang berisi jutaan penjual, dan juga ada pembeli-pembeli yang ini transaksi hanya di sana gitu. Nah, Shopee dan juga Bukalapak ini sama. Jadi ini ya, kalau misalkan ibu-ibu mau lihat di antara 3 pasar ini, pasar mana sih yang paling rame? Nah, ini pengunjungnya Tokopedia itu 1,2 miliar kurang lebih. Kemudian Shopee itu 837 juta. Kemudian Bukalapak itu 823 juta. Jadi ini adalah pasar-pasar dengan pembeli-pembeli terbesar yang kita sarankan untuk ibu-ibu masukin gitu. Jadi kalau misalkan masukin jualan di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, ini kurang lebih sama dengan tadi marketplace-nya Facebook. Jadi upload foto, upload deskripsi produk, nama, harga, kemudian kategorinya apa. Terus biasanya kalau misalkan di Shopee ya, karena saya
pengguna Shopee, Bu. Jadi sangat-sangat hafal gitu. Kalau di Shopee itu ada deskripsi, misalkan ini wedang secang beratnya 100 gram, kayak gitu. Cara penyajiannya seperti ini, itu ada kolom untuk menuliskan seperti itu, gitu. Nah, nanti masalah ongkos kirim ke berbagai daerah, itu bisa dilihat lagi di slide berikutnya. Next. Ini bisa next ya. Nah, ini ongkos kirim. Jadi ongkos kirim itu tidak usah dicantumkan di harga, Ibu-ibu, karena pembeli akan otomatis tahu bahwa harga yang dicantumkan itu tidak termasuk ongkos kirim. Jadi ongkos kirim itu akan disesuaikan dengan jarak dari tempat Ibu-ibu mengirim produk sampai dengan tempat pembeli menerima produknya. Caranya mengecek ongkos kirim, misalkan nih saya mau beli, saya chat gitu di akun media sosialnya PKH Kedungpoh. Selamat pagi Bu, saya mau beli wedang secang. Saya alamatnya di Lombok. Kena berapa ya Bu ongkirnya? Biasanya pembeli akan nanya gitu. Terus nanti ibu-ibu bisa tanyakan, maaf, boleh kami tahu alamatnya di mana? Tolong sebutkan kecamatan, kota, dan provinsi. Ibu-ibu cukup minta 3 itu saja. Jadi kecamatan, kota, dan provinsi untuk mengecek ongkos kirim. Jadi tidak harus sampai nanya nama jalan, seperti itu tidak harus. Karena biasanya pembeli juga ada yang berpikir kayak, saya kan belum tentu beli, ngapain saya kasih alamat rumah gitu. Jadi mereka biasanya merasa keberatan gitu kalau belum deal, terus dimintai alamat rinci. Tapi kalau cuma menanyakan kecamatan, kabupaten, dan provinsi itu kan tidak apa-apa ya gitu. Jadi tidak mungkin apa ya istilahnya, kayak orang tuh tidak akan keberatan gitu kalau ditanya rumahnya kecamatan mana, toh kecamatan kan lingkupnya luas gitu. Nah, setelah ibu-ibu diberitahu di mana kecamatan, kabupaten, dan juga provinsinya si pembeli, maka ibu-ibu buka Google, silahkan ketik posindonesia.co.id. Itu kalau ibu-ibu mau mengirimkan produknya lewat jasa pos. Tapi kalau ibu-ibu mau kirimnya lewat JNE atau JNT, Tiki, Lion Parcel, dan banyak sekali produk jasa pengiriman lainnya, itu bisa lihat di berdu.id. Nah, seperti itu. Jadi, setelah memasukkan ini, nama website ini, pilih salah satu aja. Yang paling dekat dari Kedungpoh itu yang mana yang tidak memberatkan ibu-ibu? Apakah jasa pos atau jasa-jasa pengiriman lain seperti JNE, JNT, dan sebagainya. Setelah itu masukkan daerah asal pengirim. Masukkan daerah asal ibu-ibu. Jadi misalkan kantor posnya itu ibu tahu di kecamatan Ngelipar ya. Misalkan di kota kecamatannya nih. Tuliskan Ngelipar, Gunung Kidul DIY, kemudian pembelinya misalkan saya Kediri, Lombok Barat, NTB, seperti itu. Nah, habis itu masukkan berat produk. Jadi kalau misalkan di jasa pengiriman itu, kalau kita kirim barang di bawah 1 kg, misalkan nih wedang secangnya cuma 100 gram, itu tetap dihitungnya 1 kilo. Jadi dihitung minimal 1 kg, meskipun berat barang kita di bawah 1 kilo. Tapi kalau dia beratnya di atas 1 kilo, dia otomatis mengikuti penambahan berat. Jadi misalkan ya 2 kilo, 3 kilo, seperti itu. Tapi kalau dia di bawah 1 kilo, dia dibulatkan menjadi 1 kilo, seperti itu. Jadi nanti masukkan beratnya misalkan 1 kilo, baru klik OK. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Lanjut. Ya, ini sama ya, yang di Berdu sama dengan pos. Lanjut. Nah, ini setelah nanti ibu-ibu buka website-nya, itu akan muncul seperti ini ya. Di sebelah kiri itu ada alamat asal, tulisan OK. Nanti di sebelah kanannya itu akan muncul nih dari Ngelipar misalkan ke Jakarta Pusat gitu ya. Ini harganya kalau pakai JNE yang nyampe-nya 3 sampai 4 hari 13.000. Kalau pakai yang JNE
yang reguler nyampenya 2 sampai 3 hari 16.000. Ibu-ibu bisa sesuaikan dengan keinginan pembeli. Jadi misalkan Bu, saya wedang secangnya mau saya bawa ke luar negeri. Ini saya ke luar negerinya lusa gitu. Nah, kan paketnya harus sampai besok ya, berarti harus sampai 1 hari. Pakai paket yang bisa sampai dalam waktu 1 hari seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan pembelinya tidak ada pesan-pesan khusus gitu. Jadi kayak ya udah kapan-kapan sampai saya terima gitu, jadi pakai aja yang paling lama nyampe-nya. Kenapa? Beli itu suka tuh kalau misalnya ongkirnya murah kan. Kayak misalkan nih kita belanja wedang secang, harganya berapa? Misalkan wedang secang harganya 50.000 gitu. Terus ongkirnya 50.000 juga. Nah, kan pembeli pasti mikir kayak, ongkirnya aja saya bisa dapat satu lagi produk wedang secang. Ya udah deh, nanti aja saya belinya pas saya main-main ke Jogja. Jadi mereka menunda gitu untuk membeli. Tapi kalau misalnya mereka ongkos kirimnya murah, kayak cuma 13.000 gitu. Terus produknya bisa sampai 3 sampai 4 hari, otomatis kan mereka kayak udah deh nggak apa-apa 13.000 aja daripada saya ke Jogja, toh kapan gitu ke Jogja ya nggak tahu kapan kan. Jadi mereka akan istilahnya lebih cepat lah memutuskan kalau misalkan ongkos kirimnya tuh murah gitu. Lanjut. Ini untuk Pos Indonesia ya. Jadi ada sedikit sekali perbedaan untuk di Pos Indonesia itu dia membedakan tarif untuk kiriman surat dan juga kiriman paket. Jadi kalau misalkan ibu-ibu bilang isinya surat itu biasanya akan lebih mahal karena apa? Karena asuransinya itu lebih besar gitu. Kalau misalnya surat-surat penting, misalkan kirim STNK, kirim ijazah seperti itu kan kalau misalnya ada apa-apa di jalan itu resikonya lebih besar. Jadi harganya biasanya lebih tinggi. Tapi kalau misalkan kirim paket yang isinya makanan seperti itu, dia ongkos kirimnya biasanya lebih murah. Nah, untuk mengecek tarif ongkir di Pos Indonesia itu ada istilah CAPTCA. Nah, jadi CAPTCA itu kayak kode untuk ibu-ibu itu diverifikasi apakah ini yang mengendalikan handphone adalah robot atau manusia. Nah, biasa kalau misalkan di dalam dunia digital itu mereka memverifikasi apakah yang menggunakan media digital itu adalah robot atau manusia. Biasanya kalau manusia dia bisa mengetikkan CAPTCA, tapi kalau robot itu tidak bisa seperti itu. Nah, jadi CAPTCA itu nanti dia bentuknya kayak huruf-huruf tapi agak berantakan. Nah, ibu-ibu harus bisa membaca huruf-huruf itu. Diketik aja huruf apa yang ibu baca gitu. Lanjut. Nah, seperti ini ya. Jadi, kalau mau mengecek ongkos kirim di Pos Indonesia, itu sama masukkan alamat pengirim, masukkan alamat penerima, kemudian nanti akan muncul jenis jasa. Dia 2 sampai 3 hari sampai tarifnya sekian, seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya pos itu perbedaannya juga dia pakai gram ya, satuan beratnya pakai gram gitu. Oke. Cukup, lanjut aja. Ya, jadi sekian mungkin pengenalan singkat tentang sosial media marketing dan juga marketplace marketing. Jadi kalau misalkan ibu-ibu sekarang punya pertanyaan, masih bingung dengan apa yang saya jelaskan tadi, boleh ditanyakan. Tapi kalau misalkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail, misalkan hal-hal di luar sosial media marketing dan juga marketplace marketing, itu nanti sebenarnya materinya akan kita siapkan di buku saku yang nanti dicetak dan diberikan ke Desa Kedungpoh gitu, Ibu. Jadi nanti rencananya setiap dusun itu akan mendapatkan 2 buku saku dan juga di kantor desa akan disediakan. Tapi nanti buku sakunya juga akan kami sosialisasikan melalui media seperti ini, jadi melalui Google Meeting agar ibu-ibu bisa mendengar penjelasan secara verbal gitu. Jadi bisa nanya-nanyanya juga bisa langsung gitu, tidak hanya membaca buku. Terus nanti kan kalau baca buku bingung, terus gimana saya nanya-nanyanya ke siapa gitu. Nanti tetap ada sosialisasinya mengenai buku itu gitu. Buku itu akan lebih kompleks, nanti isinya mulai dari sosial media marketing, marketplace marketing, kemudian cara membuat branding produk, cara membuat stiker produk, terus nanti ada laporan keuangan dan juga ada
bagaimana cara mengurus izin, misalkan BPOM, PIRT akan kami usahakan berisi materi-materi lengkap seperti itu. Jadi untuk sekarang mungkin saya kembalikan ke teman-teman yang di Jogja. Jika ibu-ibu ada pertanyaan bisa disampaikan. Terima kasih. Dea. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi untuk ibu-ibu sekalian, untuk penyampaian materi hari ini terkait sekilas pemasaran produk secara online udah selesai disampaikan. Jadi monggo kalau misalkan dari ibu sekalian ada penasaran atau ada pertanyaan, entah tadi ada apa yang kurang jelas yang ingin diketahui lebih lanjut, silakan kalau ada pertanyaan nanti bisa dijawab langsung oleh selaku pengisi materinya. Jadi monggo silakan dari ibu langsung aja kalau ada yang ingin bertanya. Oh iya, tutup teknisnya. Kalau untuk informasi secara menyeluruh kita sudah sedikit tahu ya, istilahnya ada gambaran lah gitu. Untuk sistem penjualan secara online kita sudah mengetahui seperti apa. Nah, untuk menjadi bahan pertanyaan juga koreksi kami ya, itu permasalahan di untuk istilahnya pembuatan apa itu kata-kata juga istilahnya foto-foto memang untuk kami perlu bantuan sekali untuk dibantu untuk pembuatannya, istilahnya pembuatan stiker yang lebih bagus ya, itu pertama. Terus cara membuat foto untuk diunggah ke media sosial itu seperti apa, kita masih perlu bantuan. Dan ketiga, ini untuk pencantuman di tulisan itu kan ada misalnya khasiatnya seperti apa, kegunaannya seperti apa. Nah, karena kita itu produknya ini di bagian di herbal untuk kesehatan, sebenarnya kita tahunya istilahnya masih awam. Yang pertama masih awam, yang keduanya kita mau mencantumkan apapun yang kita istilahnya cuma istilahnya orang yang diam. Misalnya orang bilang, oh ini bisa menyembuhkan penyakit pusing Bu, misalnya itu. Tapi kita mau mencantumkan itu sebenarnya kita itu takut. Yang pertama takut, karena apa? Ini kita berhubungan dengan kesehatan masyarakat banyak. Nah, kalau misalnya bisa membantu untuk kita, istilahnya mengecek kadar dari produk kita itu seperti apa. Nah, secara ilmiah itu ada yang bisa membantu untuk mengecek dari secuk ini khasiatnya seperti ini, dari jahe ini khasiatnya seperti ini, dari ada rempah-rempah seperti ini untuk kegunaannya untuk apa, khasiatnya terbaik untuk apa, tapi itu memang dari penelitian secara ilmiah. Nah, itu baru kita itu berani mencantumkan di stiker kami, gitu. Terus terang itu jadi pertimbangan kami. Mungkin kalau dari kita orang awam istilahnya menghangatkan badan, membuat kita tidak masuk angin. Tapi kalau untuk kita mau meluncurkan ke produk, istilahnya kita ledakan ke masyarakat luas, saya takutnya apa? Kalau misalnya ada yang punya penyakit ini, Bu ini kalau minum ini misalnya Ibu kalau punya istilahnya mah Ibu bisa sembuh, istilahnya saya bilang itu istilahnya ya, ini secara kode aja. Nah, ada orang yang punya penyakit mah mengkonsumsi itu secara sering, tapi ternyata minum itu justru keadaan dia semakin memburuk atau seperti apa, nah kita jadi beresiko. Nah itu menjadi bahan pertimbangan kami, istilahnya seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk mencantumkan yang seperti itu, yang seperti Mbak Dia tadi katakan, kita sebenarnya membutuhkan orang yang bisa meneliti secara ilmiah yang sebetul-betulnya. Jadi kita istilahnya mau membuat apa ya, tulisan itu kita punya gondelan, istilahnya backingan yang benar-benar apa ya,
benar-benar itu tuh nyata gitu loh, secara ilmiah. Jadi nggak cuma orang bilang. Itu mungkin dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, Ibu, kami tampung ya terkait yang disampaikan tadi. Jadi pertama terkait mungkin untuk membuat stiker atau label produk yang menarik, kemudian untuk cara foto produknya supaya lebih estetik seperti itu, dan juga terkait yang terakhir khasiat dari produk yang dicantumkan di sini. Nanti itu akan kami bicarakan juga dengan teman-teman Bu begitu, dan nanti untuk mengkomunikasikannya dengan PKH ini kami berencana mau bikin grup WA. Jadi di sini kebanyakan pada pakai WA juga kan. Jadi absen keliling udah ditulis ya untuk nama dan nomor WA. Nanti mungkin setelah ini kami buatkan grup. Jadi ya kalau misalkan nanti kami sudah membuat desain stiker atau label tadi, terus untuk khasiat-khasiat juga sudah kami rangkum seperti itu, nanti bisa kita sampaikan melalui grup itu, mungkin seperti itu ya. Oke, nanti juga sekali kalau ada pertanyaan lanjutan setelah ini, mungkin yang belum kepikiran untuk bertanya setelah ini, yang baru ada muncul pertanyaan nanti malam atau besok, nanti juga bisa dikomunikasikan seperti itu. Ya, untuk kesempatan kali ini mungkin ada lagi yang disampaikan secara langsung sebelum nanti sebenarnya kita komunikasikan lewat WhatsApp. Sementara udah tahu gambaran, kita juga udah mengerti karena udah jelas sekali itu dari ujung sampai ujung istilahnya. Alhamdulillah ini sebenarnya sebagai apa ya, pembelajaran kita bersama. Jadi kita yang tadinya awam nggak tahu, oh kita ternyata dari kita cara itu kita belum sama sekali belum tahu, kita jadi tahu dari kemasan produk kita juga seperti apa, sebaiknya itu seperti apa juga kita jadi tahu tadinya yang belum tahu. Itu terima kasih sekali dan ini sangat membantu sekali. Untuk kedepannya masih bisa dibantu-bantu lagi sebenarnya. Dulu nanti akan disempatkan untuk main-main lagi. Jadi kami juga terima kasih kembali, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk semuanya, untuk masyarakat Kedungpoh dan sekitarnya kayak gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi ya sebelum ditutup? Ada pertanyaan nggak? Mungkin atau dari ibu-ibu ada lagi atau Pak Rejo mungkin? Tambahin guru sedikit. Oke, mau Pak. Terima kasih. Materi ini cukup lumayan bagus. Artinya ibu-ibu sudah pada tahu semua. Mudah-mudahan sudah jelas, tidak jelas. Walaupun kita menarik, tapi begitu kok ditakoke apa tau lali. Karena materinya sangat cukup lumayan panjang. Dan dengan durasi waktu yang panjang ini ngasih lali sing ora tak takok iki apa. Alangkah baiknya sebenarnya dari sisi materi dengan pola jarak Jawa yang gini, itu mungkin kita penggal dalam sub-sub kecil gitu kan, sehingga bisa langsung berinteraksi dengan ibu-ibu. Sehingga misalkan berkaitan dengan cara untuk posting lewat Facebook. Kemudian itu dilemparkan kepada ibu-ibu, apakah ada yang belum jelas terkait dengan memposting lewat media Facebook misalkan. Ini sehingga ibu-ibu tidak akan lupa, sehingga langsung langsung berinteraksi. Kemudian juga terkait dengan terkait dengan packing misalkan, itu juga sama. Ini harapannya ke depan ketika itu ada giat semacam ini, kita coba buat spot kecil gitu sehingga non-sewu peserta tidak ngantuk. Artinya langsung ditanggapi pada saat itu juga, sehingga materi apa yang disampaikan langsung bisa didengar, dilihat, dan mudah-mudahan dengan petunjuk aplikasi tertentu begitu, silakan dicoba sehingga langsung dilihat, didengar, kemudian dia lakukan. Itulah ilmu orang dewasa, sehingga ibu-ibu ini bisa langsung praktek.
Sehingga harapannya tidak sekedar teoritis, tapi dengan pola KKN online ini benar-benar bisa dipraktekkan, dikerja nyatakan. Jadi monggo nanti bentuk materinya seperti apa untuk bisa diaplikasikan lebih lanjut, sehingga walaupun dengan sistem KKN online ini tidak ada batas ruang dan waktu ketika ini bisa diaplikasikan oleh ibu atau mungkin di lokasi peserta KKN. Ini harapan kami, sehingga pada akhirnya, pada saat akhir itu seperti apa yang dirasakan oleh masyarakat itu jelas, walaupun cuma beberapa kali tatap muka tapi ternyata bisa dilakukan. Itu mungkin secara hard copy atau mungkin dengan modul atau materi yang sudah dipersiapkan, tapi mungkin pada saat ini dengan telekonferensinya ini ternyata ibu bisa menangkap, kemudian yang belum bisa kan untuk prakteknya piye. Ini mungkin nanti monggo lewat grup-grup WhatsApp nanti yang akan dibentuk, nanti mudah-mudahan itu akan menjadi media untuk pembelajaran, dan kami berharap juga media pembelajaran grup ini, menurut saya, dan ini permintaan saya, ini tidak hanya di ibu-ibu kelompok PKH, tapi warga kami yang ada di Kedung Kidul, apabila ingin berinteraksi dengan mas-mas KKN di sini, kami harapkan juga terbuka, sehingga ketika ada hal sesuatu apapun yang pada kesempatan hari ini tidak bisa hadir, ini bisa untuk mengikuti interaksi berikutnya. Karena saya coba memposting kegiatan telekonferensi pada hari ini, ternyata warga kami merespon itu. Artinya pengen saya ikut bergabung dalam kelompok itu untuk berdiskusi, untuk minta petunjuk atau mungkin merupakan kesempatan yang luar biasa ketika untuk bisa mendapatkan semacam ilmu-ilmu lah yang dikatakan yang bahwa UGM itu merupakan masternya kampus di Yogyakarta, bahkan di Indonesia. Sehingga ini merupakan kesempatan yang luar biasa bagi kami, bagi warga kami untuk bisa berinteraksi. Sehingga harapan kami untuk materi-materi berikutnya dengan menggunakan pola seperti ini, monggo nanti dibuka dengan grup WhatsApp itu, sehingga dengan materi mungkin dalam bentuk yang lain, monggo nanti menurut kami request dari warga kami yang ada di Kedung Kidul itu, ketika beliau berkehendak atau berminat untuk diskusi bersama, nanti dipersilakan. Itu terima kasih dari kami. Baik Pak Rezo, terima kasih banyak untuk masukannya tadi. Ke depannya ya Pak, harapannya sesi semacam ini bisa dibuat lebih interaktif jadi bisa dua arah, ibu sekalian bisa mempraktekkan secara langsung apa yang disampaikan dan ibu secara langsung seperti itu. Kemudian terkait tadi yang disampaikan Pak Tejo, antusiasme warga, saya juga ikut senang mendengarnya. Jadi nanti mungkin akan kita komunikasikan ya Pak untuk membentuk grupnya beserta warga yang lain di luar dari BPK ini, supaya nanti kita bisa berdiskusi ya melalui ini untuk monggo menanyakan apapun, siapa tahu kami bisa membantu, akan kami bantu seperti itu. Untuk siang ini mungkin kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan lagi, saya cukupkan sekian. Saya mewakili teman-teman yang ada di sini berempat, gue izin pamit. Setelah ini janjian juga dengan Pak Tri Marsudi Ketum Kolom. Jadi dicukupkan untuk pertemuan kita siang ini. Mudah-mudahan dengan kesempatan kita ada waktu lagi untuk bertemu dan nanti mungkin lebih banyak dengan warga-warga yang lain juga. Ya, dia mau ngomong. Oh iya, masih ala kan? Iya, dia. Ya, monggo dia. Ada yang mau silakan dia. Sampaikan sama Mbak Dia, Bapak Tejo dan Ibu di sini. Silakan deh. Ya, jadi ibu-ibu suara saya. Ya,
Ya, jadi saya mau mengucapkan terima kasih lagi sebanyak-banyaknya. Tadi saya sudah dengar saran dari Ibu dan juga dari Bapak. Akan kami perbaiki lagi di sosialisasi berikutnya, karena kebetulan kami jadwalkan di sekitar minggu kelima atau keenam KKN, atau kurang lebih 2 minggu lagi akan ada sosialisasi yang lebih lengkap lagi tentang buku kiat-kiat wirausaha. Memang rencananya kami akan mengundang seluruh masyarakat yang ada di Dusun Kedungpoh Kulon, Kidul, dan juga Lor, seperti itu. Kalau bisa dikumpulkan jadi satu, kita akan membuat meeting seperti ini. Nah, untuk cara sosialisasinya yang mungkin nanti dipenggal-penggal sekaligus langsung praktek akan coba kami praktikkan seperti itu. Mohon maaf sekali tadi kalau misalkan suara saya terlalu cepat mungkin ya Ibu-Ibu. Jadi nanti materi ini kami akan kirimkan ke grup WA yang dibuat. Jadi Ibu-Ibu bisa baca lagi apa yang sudah saya jelaskan tadi, bisa dilihat lagi. Dan nanti ditanyakan saja apa yang masih kurang dimengerti, kesulitannya di mana, bisa ditanyakan lagi seperti itu. Sekali lagi terima kasih atas antusiasnya Ibu-Ibu dan juga Bapak Tejo. Salam untuk semua warga di sana. Sampai jumpa lagi nanti di sosialisasi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, baik, mungkin ini tadi terakhir ya untuk menutup. Ya, sekali lagi saya mohon pamit dan juga mengucapkan terima kasih untuk Pak Tejo, Putri, dan juga Ibu rekan semuanya. Ya, saya tutup. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Izin pamit, sebelum pergi mungkin kita bisa ambil foto dulu. Waduh. Gimana? Ya. Jadi Bu, sebelum foto ya, jadi di sini saya ingin menjelaskan terkait ibu-ibu agar bisa mengikuti telekonferensi ini. Ya, jadi gini. Jadi sebentar aja mungkin penjelasannya. Mungkin ibu-ibu juga sambil praktek ya. Nah, untuk yang pertama itu mungkin di HP ibu-ibu